Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tadi kita sudah memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan rahmat yang masih Engkau berikan bagi kami semua. Sehingga pada malam hari ini, kami semua dapat berkumpul bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami, untuk melakukan persekutuan kami, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk mendengar dan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau urapi setiap hati kami melalui urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semua bisa mengerti terlebih lagi melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius 10 ayat 26 sampai dengan 33. Yang mengatakan demikian, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, terlebih lagi mau untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah hadapi setiap tantangan dengan bersandar padanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbicara mengenai sebuah tantangan atau penderitaan merupakan suatu hal yang melekat di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tantangan dan juga penderitaan itu pasti akan menghampiri setiap kita. Akan tetapi dengan waktu yang tidak bersamaan, atau dengan waktu yang berbeda-beda. Dan dari setiap tantangan itu juga memiliki
tingkat kesulitan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Bagaimana Bapak Ibu, jika sebuah tantangan atau penderitaan itu menghampiri kehidupan kita? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi tantangan dan penderitaan itu? Dan cara apa yang kita pakai agar kita bisa menyelesaikan tantangan dan juga penderitaan yang sedang menghadang kehidupan kita? Di dalam pembacaan dan perikop kita pada malam hari ini menceritakan mengenai sebuah tantangan atau penderitaan yang akan dialami oleh para rasul sebagai pengikut Kristus. Layaknya seperti sang gurunya, yaitu Yesus Kristus, yang begitu banyak menerima, menghadapi tantangan di dalam hidupnya. Maka para muridnya pun juga tak terlepas dari yang namanya tantangan itu di dalam hidupnya. Akan tetapi di saat mereka menghadapi tantangan ataupun penderitaan, apakah yang mereka lakukan? Apakah mereka takut terhadap tantangan itu dan juga penderitaan yang menghadang mereka, lalu mereka lari? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Mereka tidak akan lari dan takut terhadap tantangan dan penderitaan yang akan mereka rasakan. Mengapa mereka tidak takut dan juga tidak lari terhadap tantangan yang menghadang mereka? Karena mereka semua melakukan apa yang Yesus perintahkan, yaitu untuk tidak takut dan juga tidak lari dari tantangan yang menghadang kehidupan mereka sebagai pengabar Injil. Lalu bagaimana cara mereka untuk menghadapi persoalan, tantangan, atau penderitaan itu? Tentunya dengan mengandalkan Tuhan di dalam setiap tantangan dan juga penderitaan yang menghampiri mereka. Hal itu mereka lakukan karena mereka percaya bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dan juga kuasa yang lebih besar selain kuasa Tuhan. Apalagi di tengah-tengah badai cobaan yang menghampiri mereka. Mereka yakin dan juga percaya bahwa Tuhan akan memperhatikan dan juga peduli terhadap mereka yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang banyak. Dari perenungan kita dan cerita mengenai para rasul ini, ada beberapa hal yang dapat kita lihat dan juga dapat kita pelajari. Melalui hidup para rasul, yang pertama yang dapat kita pelajari, bahwa para rasul adalah orang-orang yang taat terhadap perintah Tuhan. Meskipun tantangan dan juga penderitaan menghampiri mereka, tak ada satupun dari mereka yang lari dan takut untuk menghadapi tantangan dan penderitaan itu. Dan mereka semua tidak lari dan juga tidak takut karena mereka mentaati firman Tuhan, mentaati setiap perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan untuk tidak lari, untuk tidak takut, maka mereka akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka itu. Lalu bagaimana dengan kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Apakah kita merasa takut terhadap tantangan
dan juga penderitaan yang datang di dalam kehidupan kita? Ya, tentunya sebagai manusia yang lemah, kita pasti akan merasa ketakutan, khawatir akan tantangan yang datang di dalam kehidupan kita. Terkhususnya di tengah wabah virus corona ini, kita pasti semua mengalami ketakutan. Takut terkena virus ini. Jika kita semua masih merasakan ketakutan, khawatir terhadap tantangan yang kita sedang jalani saat ini, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mentaati dan menerapkan sikap dari para rasul ini untuk tidak takut menghadapi setiap tantangan dan juga penderitaan yang ada di dalam hidup kita. Dan kedua, kita dapat belajar bahwa para rasul selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya untuk melewati setiap penderitaan dan juga tantangan yang sedang mereka alami. Dan apa yang dilakukan para rasul ini juga bisa kita ikuti dan kita patut terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi sebuah tantangan dan juga penderitaan. Jika hal ini dapat kita terapkan, maka setiap tantangan atau penderitaan yang kita hadapi dapat kita lewati melalui pertolongan dan juga melalui kuasa yang besar dari Tuhan yang melingkupi kehidupan kita. Jikalau kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kuasanya sangat besar dan juga kekuatannya pun juga besar. Maka dari itu, andalkanlah Tuhan di setiap kehidupan kita. Baik di saat kita sedang merasa suka ataupun di saat kita sedang merasakan duka. Tuhan memberkati dan memampukan kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita bersama-sama akan menaikkan syafaat kita. Untuk itu marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih dan juga bersyukur padamu atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Di mana ya Tuhan firman-Mu mengajarkan bagi setiap kami untuk tidak takut dan juga tidak lari dari setiap tantangan dan juga penderitaan yang menghadang setiap kami. Begitupun juga Tuhan, Engkau mengajarkan kami lewat firman-Mu untuk selalu mengandalkan Engkau. Karena ketika kami mengandalkan Engkau, maka Engkau akan memberikan jalan bagi kami untuk melewati setiap tantangan dan juga penderitaan yang ada di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, izinkanlah kami untuk menaikkan syafaat kami, terkhususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, sakit, dan juga dalam proses pemulihan. Teruntuk Ibu Kawi dan juga Ibu Rai, di mana pada saat ini saudara-saudara kami ini sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menyegarkan dan juga menyehatkan kembali kondisi tubuh saudara-saudara kami ini.
baik melalui perawatan dan juga melalui obat-obatan yang mereka pakai. Sehingga melalui hal tersebut mereka dapat memperoleh pemulihan yang datangnya hanya daripadamu saja. Begitu pula Tuhan bagi bangsa dan juga negara kami Indonesia. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, Engkau tahu segala persoalan yang menimpa bangsa kami ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk membereskan wabah yang sangat membuat kami khawatir ini. Untuk pemerintah, kiranya Engkau juga memberkati mereka yang sudah bekerja keras untuk mencari cara agar wabah ini segera berakhir. Kiranya Engkau juga memberi kekuatan bagi mereka, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan yang mereka lakukan dengan baik. Begitu pula bagi tim medis yang memberantas wabah virus corona ini. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan dan juga kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan semaksimal mungkin, sehingga wabah ini akan segera berakhir di negara kami. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan juga kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita pada saat ini, kita akan iringi dengan pujian NKB 133 ayat yang pertama saja. NKB 133 ayat yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan yang telah kita kumpulkan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau limpahkan bagi kami semua melalui setiap pekerjaan dan juga usaha yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mengembalikan sedikit dari berkat yang telah kami terima melalui pekerjaan dan juga usaha yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan juga menguduskan persembahan ini.
sehingga persembahan yang telah Engkau terima dan juga Engkau kuduskan ini dapat kami pakai untuk menopang pelayanan kami di gerejamu ini. Kami pun juga berdoa ya Tuhan bagi para majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin dan untuk memuliakan nama-Mu. Dan pada akhirnya ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi kami semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.